Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Luar biasa. Para pirsawan sekalian, ngopi bareng Abah John kembali hadir di tengah-tengah Anda. Dan syukur alhamdulillah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini camping ground dan resto Delewi di kampus peradaban Pesantren Tahfidz Jadul Ulia kehadiran tamu istimewa. Alhamdulillah beliau adalah Dr. Wahyu, namun nanti meski demikian lebih lengkapnya beliau akan memperkenalkan diri. Beliau juga adalah dosen senior di UIN Bandung ya Bapak ya. Betul. Nah, para pirsawan sekalian, saat ini kita alhamdulillah masih diberikan umur ya, diberi kesehatan. Kita masuk ke hari keempat ya, 4 Hijriah ya. Hari besar Islam 4 Hijriah. Nah, sehingga perbincangan kali ini juga terkait dengan masalah bagaimana kita memanage perubahan dimaknai dengan Hijriah ini ya, perubahan bagaimana memanage dari hal yang semula barangkali sudah baik menjadi lebih baik, bahkan paling baik. Kemudian juga di era kekinian ini, apa kita lebih jauh memaknainya tahun baru Hijriah 1445. Lantaran begini bro, kita ini juga punya obsesi, punya asa, punya harapan. Harapan kita membangun sebuah peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif, juga harapan bagaimana kita mewujudkan sebuah lingkungan yang juga beradab, ya, sebuah lingkungan, sebuah tata kelola kemasyarakatan, tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih, yang jujur dan yang adil. Nah, tentunya silakan Pak Doktor, Bapak memaparkan, namun sebelumnya tentunya silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Abah John ya. Alhamdulillah saya bertemu dengan orang tua saya ya. Masih muda Pak, gigi baru tumbuh. Oh iya, giginya baru tumbuh sebagian. Alhamdulillah pada sore hari yang cukup cerah ini ya. Selamat menonton ya untuk saudara-saudara di mana saja berada ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat ya. Keseharian saya sebagai dosen ya, Abah, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Luar biasa, ya. Manajemen Pendidikan Islam. Ya. Saya tinggal di Garut ya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan semuanya. Terima kasih. Ya, baik. Nah, manajemen pendidikan Islam. Nah, sekarang bagaimana memanage sebuah perubahan berhijrah dari yang sudah baik menjadi lebih baik? Baik. Pertama saya mau melihat makna perubahan sendiri ya. Subhanallah. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Iya. Ya. Keabadian. Jadi semuanya pasti berubah ya. Yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Semuanya pasti berubah. Ini filsafat nih Pak. Ya. Jadi yang tidak berubah ya perubahan itu sendiri. Ya. Perubahan satu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Ya. Kalau dihubungkan dengan pertanyaan tadi, yang pertama kaitan hijrah ya. Hijrah kita belajar dulu dari sisi makna. Kita mencoba memahami hijrah itu, kalau saya melihat pertama bisa dilihat secara khusus gitu Bah John ya. Kemudian hijrah itu bisa dimaknai secara umum. Oh ya Pak, ya. Sebelum ini agak serius ini ilmiah. Kita tos dulu Pak. Baik, tos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazz dulu ya, mohon. Alhamdulillah. Ini ilmiah nih. Pirsawan sekalian supaya lebih konsen. Ya, mangga dilanjut. Baik. Saya melihat dari dua sisi itu ya. Jadi kalau secara khusus yang dimaksud dengan hijrah adalah peristiwa yang pertama dan tidak pernah terjadi lagi.
Iya. yaitu pada zaman Rasulullah SAW, di mana Rasul beserta para sahabatnya hijrah ya makani dari Mekah ke Madinah, Ke begitu Madinah. ya. Nah, Iya. tetapi kalau hijrah dimaknai secara umum, ya kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, peristiwa hijrah itu juga adalah satu keharusan. Keharusan, Satu Bapak. keharusan hijrah itu. Karena hijrah itu bermakna kita mau meningkatkan sesuatu dari satu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik. Amin. Begitu ya. Amin. Atau menghindari sesuatu untuk mencari sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Seperti itu, Bah John, ya. Kaitan hijrah itu. Luar biasa, luar biasa. Bapak bisa memaknai, Pak, barangkali dalam hal ini Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah ini, Pak, sependek pengetahuan saya, mohon izin, kita nggak bermaksud menggurui ya, para pirsawan sekalian. Ini hanya sharing. Hanya sharing, saya juga ingin kewajiban saya gugur untuk syiar, dan saya pikir Betul. beliau juga sependapat. Rasulullah dikepung oleh dua raksasa dunia, Persia dan Romawi. Betul, betul. Ini sependek pengetahuan saya, Iya. Pak Dokter. Tapi beliau bisa tetap eksis, bahkan membangun sebuah peradaban. Ya. Bahkan pula beliau ini, Rasulullah SAW, bisa mewujudkan konstitusi pertama di dunia, Piagam Madinah. Nah, Ya, betul. Kira-kira apa yang patut kita teladani dengan fenomena hijrah fisik beliau itu, juga hijrah non fisik. Baik, Ya kan? baik. Pertama saya lihat bahwa ini adalah skenario Tuhan yang luar biasa. Skenario Allah. Skenario Allah yang luar biasa. Saya mengatakan bahwa ini skenario Allah karena di tahapan-tahapan hijrah itu, kalau dilihat dari teori modern ya, di aspek manajemen, itu hijrah Rasulullah SAW itu melalui tahapan-tahapan fungsi-fungsi manajemen yang terukur dan sistematis. Subhanallah, terukur dan sistematis. Terukur dan sistematis. Pertama, kalau saya merujuk kepada teori ya, fungsi manajemen itu kan ada 4 ya, ada planning, organizing, actuating, and controlling. Ya, perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengawasan. Iya. Nah, misalnya di aspek perencanaan, betapa Rasulullah dengan para sahabat itu melakukan hijrah dengan perencanaan yang sangat matang. Misalnya berkaitan dengan strategi. Beliau itu kan hijrah dari Makkah ke Madinah. Betul. Jadi kalau kita lihat peta ya pemirsa, antara Makkah dan Madinah itu, dari Makkah itu ke Madinah itu arahnya ke selatan. Ke selatan. Ke selatan. Oh, ke utara maksud saya, Ya, ke utara, ke utara kalau lihat di peta. Tetapi arah perjalanan Rasulullah itu waktu itu kan di Gua Sur itu selama 3 hari. Betul, di Gua Itu Sur. Posisinya di selatan Mekah. Artinya kalau dari sini mau ke selatan ke sana, Rasulullah ke sana dulu, ke sini dulu baru ke sana. Zigzag ya. Zigzag ya. Subhanallah. Ini bermakna ada strategi yang luar biasa ya, yang sudah direncanakan oleh Rasulullah dan tentu saja melalui perencanaan yang sangat baik. Sehingga orang kafir Quraisy pada waktu itu tidak begitu mudah mencari Rasulullah. Sebab kan pada waktu itu mereka mencari Rasulullah hidup atau mati. Betul. Dengan betul. cara bagaimanapun. Gitu ya. Dan siapapun yang mendapatkannya bisa dikasih hadiah yang luar biasa pada waktu itu. Ya, dalam posisi hidup atau mati. Yang kedua, saya melihat di aspek pengorganisasian. Pada saat hijrah itu dilakukan dari Mekah ke Madinah, ini siapa mengerjakan apa dikerjakan oleh siapa sebagai esensi dari pengorganisasian, saya melihat luar biasa di situ. Misalnya, kita mengenal Abu Bakar sebagai pendamping dia, termasuk di Gua Sur itu kan dengan Abu Bakar. Betul. Di situ melibatkan Asma bin Abu Bakar. Dia itu posisinya sebagai seksi logistik. Kira-kira konsumsi lah bahasa sederhananya ya, perbekalan. Perbekalan begitu ya. Di situ. Yang kedua ada navigator ulung. Itu namanya Abdullah Alaisi. Itu navigator yang ulung yang memahami kondisi objektif tempat ke Madinah. Padahal waktu itu belum ada Google Map ya. Belum ada Google Map pada waktu itu. Wah, sebentar. Ini para pirsawan sekalian, ini kayaknya berapa SKS ini ya. Berapa SKS gratis lagi. Ya. Alhamdulillah ya Allah ya Rob, ini berkah. Lanjut. Baik. Yang ketiga melibatkan Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar. Beliau itu
kalau sekarang bin lah kalau di Indonesia itu ya, Iya, iya, intelijen yang memahami strategi begitu ya. Artinya apa? Kalau kita melihat ya dari siapa mengerjakan apa dan dikerjakan oleh orang yang sangat piawai di bidangnya, Rasulullah telah melakukan fungsi-fungsi manajemen dalam hijrah dari Makkah ke Madinah itu. Seperti itu, Abah John. Ya, ya, ini luar biasa, subhanallah. Nah, kita sekarang korelasikan hijrah kita ini, apakah kita sudah siap dengan fungsi manajemen atau idealnya bagaimana, Pak Dokter? Baik. Pertama, berarti kita harus muhasabah diri. Ya, muhasabah diri. Muhasabah itu dalam konteks perencanaan itu kita menentukan sebuah arah, tujuan, dan program. Bagaimana kita bisa membuat program hijrah yang sistematis dan terukur. Sistematis dan terukur. Sistematis dan terukur. Itu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Termasuk di dalamnya ada perencanaan. Ada perencanaannya. Subhanallah. Kita muhasabah diri siapa kita. Dari mana kita berasal. Sedang di mana kita hari ini. Besok kita mau pulang kemana. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dasar itu ya secara kolektif bisa menyadarkan diri kita sehingga eksistensi diri ini, keberadaan diri kita hari ini adalah sebagai makhluk yang sangat lemah dan besok kita akan pulang, siap atau tidak siap. Nah, dari suka atau tidak suka, suka atau tidak suka, ya, pada saat yang telah ditentukan, gawat jika ya, kita harus menghadap kepada yang memiliki kita. Kira-kira gitu, begitu. Iya. Nah, sekarang dalam kondisi kekinian, Pak Dokter, kita harus hijrah kemana nih? Ya, baik. Itulah yang saya sebut tadi bahwa hijrah itu bisa bermakna makani ya. Makani itu tempat. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari Delewi ke tempat mana begitu ya. Iya. Tetapi hijrah makani itu saya mengatakan tadi hijrah yang khusus gitu ya. Hijrah yang bimana umum kita merubah keadaan hari ini setelah kita introspeksi diri, muhasabah diri, siapa diri ini, apa yang telah dilakukan kemarin, gitu ya. Setelah itu kita sadar diri posisi kita di mana, kemudian kita mau melakukan perbaikan ke arah yang lebih positif tentu saja. Nah, itulah sebetulnya makna hijrah yang sebenarnya. Makna baik hijrah. Sebelum kita berlanjut, tolong yang dari alumni UIN ini beliau katanya mana sambalnya, tolong dibawa sambalnya. Ada sambal ya? Ada sambal, iya. Sambal Mang Oprek. Sambal Mang Oprek. Boleh. Yang dari alumni UIN ini ada putra bapak juga di sini. Oh iya. Ya, sambil bersilaturahmi, alhamdulillah ya. Ini apa, Teh Yunita. Alumni UIN ya. Dia dari fakultas apa dia? Nanti kita tanya. Oke, baik. Ya, oke. Ini kita memproduk sambal Mang Oprek juga dalam bentuk kemasan, Pak Dokter. Dan dengan harapan ini ya untuk mensubsidi para santri lah. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan pirsawan sekalian, sebelum kita berlanjut, beliau juga alhamdulillah warga saya, saudara saya dari Pakenjeng. Ya, betul sekali ya. Dari Pakenjeng, Kampung Neglasari. Kampung Kubang Manila ya. Kubang Manila. Desa Neglasari. Saya pernah ke sana. Luar biasa dijamu oleh beliau, dan beliau juga punya sebuah padepokan dalam artian syiar Islam. Bukit Madinah ya. Bukit Madinah ya. Ya, kali-kali kita ke sana ya, ke Bukit Madinah, jalannya sudah bagus. Sudah sekarang alhamdulillah. Ya, terus itu balongnya sudah bagus juga ya. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi saya berkewajiban juga nih, beliau juga sebenarnya guru saya. Saya guru spiritual saya dalam artian yang positif ya. Beliau sering jadi khotib, saya betul-betul mencernanya. Baik. Terima kasih. Suaranya menggelegar loh, tegas ya. Beliau aset kita, aset Garut, aset nasional. Ya. Kemudian kita berlanjut, Pak Dokter. Baik. Hijrah, tadi manajemen hijrah, ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, Rasulullah juga punya unsur intelijen, unsur logistik, kemudian unsur navigasi. Nah, sebaiknya semua unsur itu harus membekali kita ketika kita berhijrah. Betul.
betul sekali. Ya. Iya. Menurut teori manajemen modern yang 4 itu, bahwa sesuatu itu pertama ya dalam konteks perencanaan, ini ada petuah di dalam dunia manajemen itu, kalau kita merencanakan Iya. sesuatu yang gagal ya, Iya. atau perencanaan yang kurang baik atau Ya. gagal dalam membuat perencanaan. Teh Yunitanya kemana? Ya, iya, Ada. beliau pengen silaturahim katanya. Boleh Ya, dengan Teh Yunita ya. Ya, Teh Yunita sama-sama dari UIN ini. Baik, ya. Kita ya. juga harus membesarkan UIN dong. Harus, itu harus, aset harus, nasional. Aset nasional. Baik. Nah, ini Pak. Baik. Oh, ini sambal Mang Oprek. Sambal Mang Oprek. Wah, luar Iya. biasa ini. Iya, sambal Mang Oprek. Sambal Mang Oprek, dan hasil penjualan ini juga mendukung santri ya. Santri. Dan ini bisa dijadikan logistik juga untuk hijrah. Logistik Pak. Untuk hijrah, betul sekali. Betul sekali. Berarti ini peranan Asma bin Abu Bakar ini. Sambal seperti ini. Luar biasa ini ya. Bapak yang luar biasa. Ya, luar mempromosikannya biasa. Hebat sekali ini. Alhamdulillah. Jadi beliau juga ahli marketing. Selain manajemen. Lanjut Pak. Baik. Dalam manajemen kita dikenal dengan ada sebuah petuah ya. Kalau gagal membuat perencanaan, sama saja kita dengan merencanakan untuk gagal. Gagal membuat perencanaan sama halnya dengan merencanakan untuk kegagalan. Ya, lanjut Pak Dokter. Ya. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan yang matang, ini akan berimplikasi dari tujuan yang mau kita harapkan. Implikasinya sangat positif. Artinya kalau gagal tadi membuat perencanaan, diyakini nanti sama saja kita dengan merencanakan untuk kegagalan itu. Tapi begini Bapak, kadang-kala merencanakan yang matang, kita hasilnya nggak maksimal. Bagaimana Bapak menyikapinya? Nah itu kan hubungannya dengan fleksibilitas ya. Ketika kita merencanakan sesuatu, tetapi kalau dalam kenyataannya misalnya ada hambatan-hambatan, kita berarti harus ada opsi 1, opsi 2, kira-kira begitu ya. Begitu. Ya, opsi 1, opsi 2. Seperti itu. Jadi nggak fokus dalam satu hal ya, harus ada opsi. Ini gagal, ini terhambat, ini pendukungnya. Betul sekali, betul sekali. Kemudian saran sumbang Bapak untuk kaum muslimin, termasuk untuk saya, supaya saya bisa berhijrah dengan sukses pada tahun 1445 ini betul-betul dimaknai bersama. Apa Pak sumbang saran Bapak? Ya pertama ya sebagai umat muslim yang mayoritas di negeri ini saya merasa sedih ya. Karena syiar hijrah itu tidak seperti tahun baru Masehi begitu ya. Betul. Ini persoalan publikasi ya, persoalan publikasi. Padahal kita hidup di negeri yang mayoritas umat muslim. Benar. Ya, harusnya karena mayoritas umat muslim maka hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan keislaman, apalagi ini adalah spirit untuk perubahan begitu, digembor-gemborkan luar biasa di media massa itu. Iya. Sayangnya mungkin kita umat muslim ya sedikit saja yang menekuni di bidang ini. Oleh sebab itu upaya yang sangat positif ini dari Abah John ini dengan TikToknya gitu ya, bisa dengan YouTube-nya juga nanti bareng Abah John ini bisa mempublikasikan kemana saja. Dan dimanapun orang bisa mengakses. Subhanallah. Ini satu langkah yang luar biasa. Ya mudah-mudahan jadi amal soleh ini. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Dan beliau juga berkenan jauh-jauh datang ke sini menjadi amal soleh. Ya, beliau dengan lisan aja. Biasanya kapasitas dokter itu kan tertulis, formal, kita nunggu melalui ajudan lah apa, apalagi di lembaga perguruan tinggi selevel UIN. Tapi dengan silaturahim saya, beliau menyambut dengan bagus. Saya pikir ini juga berkah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak, saya melihatnya dari sisi itu. Kalau tanpa campur tangan Allah, beliau bilang, ngapain? Karena saya lebih baik di tempat yang lebih terhormat. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ya. Bersyukur pada Allah bisa bersilaturahmi saya di sini ya. Iya. Dan ini juga Bapak, kita kembali nih. Saya juga ingin berhijrah dalam pengembangan wawasan usaha saya itu
ke Bukit Al-Madinah ya, ke Insya Allah. ke Pakenjeng, ke Neglasari. Ya. Betul, betul, Nah, betul. kira-kira hijrah Bapak untuk bukit itu bagaimana? Sekalian aja Pak sekarang. Saya Ya. juga Ya. sangat Ya, saya kan berasal dari kampung ya. Iya, iya. Kebetulan mungkin punya kesempatan yang agak baik lah dibanding teman-teman saya yang lain ya. Alhamdulillah saya bisa mengenyam pendidikan sampai S3 S3 ya. subhanallah. Kuliah saya dulu di Kuala Lumpur ya, di Malaysia. Dan ketika kembali ke kampung halaman, saya merasa bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap orang-orang yang sekitar, bahkan itu mayoritas adalah saudara-saudara saya sendiri. Saya ingin mengangkat harkat martabat mereka. Amin. Ya, kalau dengan harta ya kemampuan saya amat sangat terbatas. Nah, oleh sebab itu saya buat sebuah yayasan kecil ya, paling tidak saya dalam pikiran saya yang dulu rata-rata pendidikan itu SD bahkan tidak tamat, Abah John ya. Alhamdulillah hari ini perkembangannya sudah berubah ya, minimal dari kampung saya sudah bisa madrasah aliyah dan itu gratis. Madrasah aliyah gratis. Ya. Saya pernah lihat bangunannya yang Bapak pernah bawa ke sana. Betul, betul. Lanjut Pak. Dari TK ya ada, dari TK kemudian SDIT, madrasah sanawiyah sampai madrasah aliyah dan itu semuanya gratis. Ya, di kampung sana. Nah, lalu Bapak untuk operasionalnya bagaimana itu? Ya, pertama memang ada dukungan dana dari pemerintah melalui dana BOS, tapi kan amat sangat terbatas. Ya, saya paham. Ya, amat sangat terbatas ya jumlahnya, bahkan sangat tidak memadai untuk operasional sebuah sekolah. Iya. Saya bisa melangkah dan hari ini masih eksis karena dukungan dari guru-guru yang insya Allah ikhlas. Itu saja. Guru-guru yang ikhlas. Ya, guru-guru yang ikhlas. Mereka mau mengajar, mereka mau mengabdi tanpa diberikan sesuatu yang berarti untuk mereka. Ya, walaupun saya pun merasa berdosa ya. Merasa berdosa, belum bisa berbuat banyak. Tapi paling tidak saya sudah melakukan sesuatu apa yang saya bisa sementara ini. Subhanallah. Nah, ini menarik ini. Kami juga ingin bersanding, bukan bersaing. Pesantren Tahfidz Jadul Ulia, Camping Ground, dan Resto Delewi juga ingin bersanding dengan yayasan beliau. Untuk membangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif. Sehingga pada kesempatan ini mungkin seusai kita TikTok ini bisa terus berlanjut. Nah, yang terakhir dalam perjumpaan singkat ini, saya juga malu pirsawan sekalian kalau terlalu banyak menyita waktu beliau nih. Ya, kira-kira apa kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini, termasuk barangkali Bapak punya unek-unek atau curhatan. Ya, baik. Kalau dalam konteks hijrah ya, hijrah itu saya katakan satu perubahan yang tidak bisa dihindari. Artinya tidak ada pilihan kecuali hijrah. Ya, kalau kita tidak hijrah, otomatis kita akan dilindas oleh zaman. Keberadaan kita ya dilindas oleh zaman. Sehingga keberadaan kita ya sama dengan ketiadaannya. Atau mungkin kita bisa menjadi kenangan karena kita tidak mau berubah. Nah, berubah yang paling esensial apa Bapak? Oke, berubah yang paling esensial pertama harus ibda binafsik dulu ya. Kaitan perubahan maknawi tadi yang saya katakan ya. Ibda binafsik, kita muhasabah diri sehingga kita tahu siapa kita dan kita mau memulai untuk meminimalkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri. Oke. Nah, oleh sebab itu ya gema perubahan itu harus kita gelorakan. Alhamdulillah saya melihat di sini di Yayasan Jadul Ulia sudah luar biasa. Bahkan saya mendapatkan barokah dari yayasan ini, Abah John ini. Tempo hari kan siswa-siswa saya kesulitan untuk mencari air. Subhanallah. Iya. Dan atas pertolongan Allah melalui Buya kita nih, Habib Angga ini, alhamdulillah. Buya dari Panawan. Ya, Buya dari Panawan ini saya sampai hari ini dapat berkah ya. Saya itu mewakili siswa-siswa yang ada di sekolah di madrasah saya itu, mereka bisa berwudu, bahkan air itu bisa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk minum, apalagi di musim kemarau seperti ini. Subhanallah. Saya menyampaikan rasa terima kasih melalui forum ini kepada Buya Angga begitu ya, yang telah sudi hati berkenan untuk membantu kami di sana, dan itu sangat berarti bagi kami.
Terima Baik, kasih. ya terima kasih juga Pak Dokter. Saya mengajak kepada para pirsawan, yuk kita bareng-bareng ke camping ground dan Resort Delewi. Juga kita bareng-bareng ke Pakenjeng ya. Pemandangannya luar biasa. Kita lihat Bukit Al-Madinah. Subhanallah, daerah terpencil, tapi di situ ada peradaban. Di situ ada peradaban. Subhanallah. Ini juga konsepnya tidak jauh dari Rasulullah SAW. Meskipun beliau dikepung dua raksasa Persia dan Romawi, tapi beliau bisa membangun peradaban. Kita meneladani juga langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Mohon doanya. Saya ngopi bareng Abah John untuk sementara rehat dulu ya. Insya Allah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.